Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, dan di podcast ini kita akan ngebahas sepak bola dari sisi, bukan pandit ya, tapi dari sisi pecinta sepak bola, khususnya kita ngomongin soal Liga Inggris. Nah, Liga Inggris kan segera mulai ya bulan depan ya, minggu kedua Agustus, dan ini udah pada mulai pre-season, dan kalau lagi pre-season, maka mereka pada main pertandingannya tuh friendly match segala macam. Nah memang sih kita di tiap klub itu udah pada dapet ya rata-rata targetnya. Kayak Arsenal dapat Declan Rice, terus Man United dapat Mason Mount, City dapat Kovacic, dapat siapa lagi ya? Banyak lah. Liverpool tuh dapat McAllister, dapat Szoboszlai. Pokoknya udah pada dapat lah. Nah jadi hari ini di Tiang Jauh kita akan ngebahas pemain-pemain yang akan tampil di pre-season yang layak untuk ditonton. Walaupun mungkin mereka masih pemain muda. Dan gue lebih fokus ke pemain muda sih, bukan ke pemain bintangnya ya. Karena pemain bintang ya lu udah tau lah kalau mereka layak untuk ditonton, untuk dilihat gimana nih sama tim yang baru. Nanti gue akan ngebahas hari ini pemain-pemain muda, karena memang kalau lagi pre-season friendly itu biasanya pelatih-pelatih itu memberikan kesempatan kepada pemain muda ini untuk membuktikan kalau musim ini mereka layak masuk di tim utama, bukan di tim under 23 atau bahkan bukan untuk dipinjamkan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas pemain-pemain muda dari klub, nggak semua sih, sebenarnya gue ada daftarnya semua nih ya, tapi kayaknya nggak cukup waktunya kalau semua, jadi kita akan bahas yang tim-tim besar aja, atau kalau dari tim kecil tapi menarik juga akan gue bahas. Oke, so langsung aja kita mulai dulu Tiang Jauh dari Popo on the Radio. Kita mulai dari Arsenal. Arsenal musim lalu menurut gue pre-seasonnya mereka termasuk berhasil ya. Karena mereka dari awal pre-season itu udah tahu nih siapa starting 11-nya mereka. Sehingga pada saat musim mulai mereka strong start ya kan. Karena Arsenal musim lalu memang startnya hebat banget kan. Mereka menang terus. Bahkan di puncak sampai pekan 32 atau berapa gitu. Kita masih, pokoknya di pekan 30 awal-awal tuh kita masih mikir Arsenal bakal juara gitu. Nah akhirnya fast forward 12 bulan sama so far ya, pemain-pemain yang mereka datangnya cenderung cepat. Tapi hari ini kita akan lihat yang akan muncul di pre-season, yaitu menurut gue Lino Sousa dan Reuell Walters. Nah dua orang ini adalah pemain muda Arsenal, umurnya baru 18 tahun. Si Lino Sousa ini adalah back kiri ya, dan dia pemain England under 18. Dia juga dipanggil Portugal kemarin di Euro Under 19 karena dia punya dual citizenship, tapi dia milih untuk bertahan di Arsenal aja, nggak ikut Euro. Dia milih latihan sama first team untuk ikutan ke turnya Arsenal ke Jerman minggu depan. Nah si Reuell Walters itu juga udah sering latihan bareng sama first team. Dia juga pernah muncul berkali-kali. So, dua orang itu yang layak ditonton, gue bilang mereka akan dibawa ke Jerman, yaitu Lino Sousa dan Reuell Walters. Sekarang kita ke Chelsea. Nah, Chelsea di musim panas ini ada banyak pemain yang dijual ya, karena mereka memang kebanyakan pemain, dan terutama di lini tengahnya ada banyak banget yang dijual, sehingga ada opportunity nih buat pemain muda yang mereka sekaligus kapten dari Brasil under 20, yaitu Andrey Santos. Nah, Andrey Santos ini umurnya baru 20 tahun, kurang lebih ya, 20 atau 19, dan dia udah dapat work permit atau izin kerja di Inggris. Setelah musim lalu dia harus loan dulu karena dia belum dapat. Dan akhirnya Andrey Santos ini kemungkinan bisa main di Chelsea, karena Pochettino ini kan suka pemain muda ya, dan si Andrey Santos ini sangat serba bisa. Dia bisa main di posisi nomor 6, bisa main di posisi nomor 8, atau bahkan bisa di posisi nomor 10, dan dia fisiknya juga kuat banget. Jadi bukan nggak mungkin si Andrey Santos ini bisa masuk ke first team di musim ini. Dia pasti ikut sih di turnya yang Amerika Serikat dan bakal main lumayan banyak di situ. Next ada Liverpool. Sayap kanan ya, Ben Doak. Gue nggak tahu bacanya gimana, Ben Doak atau Ben Doak. Nah tapi Ben Doak ini musim lalu dibeli sama Liverpool dari Celtic, dan langsung diperhatikan sama pelatihnya Liverpool, sama si Jurgen Klopp juga. Dia main di Liverpool under 18, terus cepat-cepat langsung jadi under 21,
Dan dia juga pemainnya Skotlandia Under 21 dan musim lalu dia udah debut bersama tim utama ya untuk Liverpool 2 hari sebelum umurnya 17 tahun. Jadi waktu dia umurnya masih 16 tahun dia udah debut buat first teamnya Liverpool di Carabao Cup waktu itu lawan Derby County dan dia tampil 4 kali lagi dan menuai banyak pujian sih. Jadi expect si Ben Doak ini juga tampil nanti di preseason dan bukan nggak mungkin akan ikut juga di Premier League. Man City, nah walaupun Man City ini duitnya tak terbatas, tapi Pep Guardiola ini tipe pelatih yang kalau ngelihat seorang pemain jago ya langsung diberi kesempatan. Contohnya musim lalu waktu preseason, si Rico Lewis itu mainnya bagus banget sehingga akhirnya si Pep bilang, ya udah lu langsung masuk tim utama aja lah. Nah si Rico Lewis tampil lumayan banyak kan ya di season kemarin. Nah, untuk tur yang mereka ke Jepang dan South Korea bulan ini, kemungkinan besar ada Oscar Bob sih. Oscar Bob umurnya baru 19 tahun dan dia pemain sayap, dan dia kayaknya pemain sayap tipenya Guardiola sih yang bisa main pelan, main cepat, bisa variasi, menahan bola dan dia juga dribblenya oke. Dan si Oscar Bob ini untuk 2 tahun berturut-turut mendapatkan award Elite Development Squad Player of the Year. Jadi penghargaan untuk pemain mudanya City dan dia musim lalu itu mencetak 6 gol dan membuat 17 assist. Jadi si Oscar Bob ini kayaknya bakal ikut ke turnya dan kalau bagus ada kemungkinan dia juga bisa langsung masuk ke first team sama kayak si Rico Lewis. Terutama City juga termasuk banyak pemain-pemain yang pergi kan ya. Nah si Oscar Bob ini orang Norwegia, Under 21. And ya kita tunggu aja. Habis City of course Man United ya. Langsung aja ya Man United ada Mason Mount segala macam. Tapi menurut gue pemain muda yang layak dilihat adalah Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo musim lalu sempat main totalnya 87 menit ya dari 3 pertandingan ya. Bahkan sempat tampil di Premier League debut di bulan Februari waktu lawan Leicester City. Dia umurnya baru 18 tahun dan dipandang sekarang oleh tim pelatihnya MU sebagai salah satu pemain yang punya peluang buat masuk. Dia adalah pemain tengah, tekniknya bagus dan katanya decision makingnya juga bagus. Bahkan dia sering banget masuk latihan ke tim utama musim lalu. Nah Erik ten Hag kan juga tipe pelatih yang kalau lihat pemain bagus ya udah main aja nggak apa-apa gitu. Jadi kita lihat nanti preseason ini gimana, apakah dia bakal dipinjamkan atau dia tetap di Man United. So itu aja sih dari pemain-pemain dari tim-tim besar ya yang menarik untuk dilihat di preseason kali ini. Tapi gue kasih bonus 1 pemain dari Aston Villa yaitu Cameron Archer. Cameron Archer ini adalah strikernya England Under 21 yang kemarin baru aja juara Euro Under 21. Dan dia musim lalu main di Championship di Middlesbrough ya, dipinjam sama Middlesbrough dan memuaskan waktu itu dipinjamnya ke Middlesbrough. Perkembangannya cukup kuat. Dan menurut Unai Emery kalau di preseason ini bagus, maka tidak mungkin si Cameron Archer ini akan ada di Aston Villa dan bersaing memperebutkan posisi striker sama Watkins ya, Ollie Watkins. Ada Danny Ings juga gak sih Aston Villa? Iya, pokoknya Cameron Archer nih. Gue demen sih, Cameron Archer ini kayaknya memang potensi. So itu dia guys, pemain-pemain muda yang layak untuk ditonton di preseason ini. Kalau lu bingung nonton preseason di mana, biasanya kalau pertandingan preseason itu di official website dari klubnya itu ngasih tonton streaming gratis. Lu gak usah bayar apa-apa. Maybe perlu bikin account di klubnya. Soalnya gue kalau preseason nonton MU itu juga nontonnya via MU TV dan itu gratis gitu. Jadi lu cari aja di tim favorit lu, misalnya lu Chelsea atau City atau apa, cari aja di websitenya. Biasanya ada sih link nonton streamingnya yang preseason itu. Oke? So gitu aja buat yang jauh kali ini. Jangan lupa follow and subscribe YouTube Popo on the Radio biar nggak ketinggalan episode-episode yang lain. And di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.